lewat sini kamu diving. Mulanya sudah di sini, kamu diving. Tiga kiper timnas U20 digembleng asisten Sintayong ingatkan bahwa nama negara. Tiga kiper timnas Indonesia U20 Erlangga Setio, Dava Fasya, dan Aditya Arya mendapatkan tamparan keras dari pelatih kiper Kim Bong-so. Mental mereka juga diuji selama menjalani pemusatan latihan di Turki. Kim Bong-so sangat tegas dan teliti dalam melatih para penjaga gawang ini. Tidak jarang, ia bahkan memarahi tiga anak asuhnya apabila terlihat tidak bersemangat atau saat salah melakukan gerakan. Tangan kanan Sintayong itu menuntut para kiper untuk berkonsentrasi penuh selama latihan. Kim Bong-so tidak ingin gawang timnas Indonesia U20 kebobolan dengan gampang saat pertandingan. Gara-gara satu hari istirahat, konsentrasi kalian jadi berkurang. Tangan harus lurus maksimal sewaktu tangkap bola. Jangan pikir kalau kebobolan gol itu tidak apa-apa. Kita harus selalu maksimal. Tegas Kim Bong-so. Kim Bong-so meminta ketiga kiper tersebut untuk bergerak lebih cepat. Sepersekian detik, aksi mereka bisa menentukan gawang timnas Indonesia U20 amban atau kebobolan. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengingatkan ketiga kiper timnas U20 untuk berani melompat dan menjatuhkan badan saat menghalau bola. Bagi Kim Bong-so, pemain harus punya mati-matian saat dipanggil ke timnas Indonesia. Tidak ada kata santai dalam latihan karena mereka mempertaruhkan nama bangsa dan juga negara. Semua itu berhubungan dengan ketepatan waktu. Harus sedikit lebih cepat, tangan lurus, lempar badan kalian. Latihan dan prestasi itu penting karena kita membawa nama negara. Teriak Kim Bong-so. Indra Syafri beri selamat datang Sintayong, minta proses naturalisasi dipercepat. Pemain keturunan Indonesia Justin Hubner dan Ivar Jenner telah tiba di Jakarta pada Minggu 23 Oktober kemarin. Direktur Teknik Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI, Indra Syafri pun memberikan sambutan hangat kepada dua pemain muda keturunan Indonesia yang belum lama ini tiba di tanah air itu. Setibanya di tanah air, Ivar Jenner dan Justin Hubner mendapatkan sambutan dari warganet Indonesia. Tidak terkecuali Indra Syafri yang menyapa kedua pemain tersebut melalui Instagram pribadinya @indrasyafri_coach. Selamat datang Ivar Jenner dan Justin Hubner di negara leluhurmu, tulis Indra Syafri dalam unggahan Instagramnya. Tidak hanya itu, Indra Syafri pun menaruh harapan lebih kepada Ivar Jenner dan Justin Hubner. Dirinya menyatakan dengan adanya darah Indonesia yang mengalir di kedua pemain itu bisa turut membantu kemajuan timnas Indonesia. Semoga darah Indonesia yang mereka punya perlahan akan menambah cinta mereka terhadap Indonesia dengan memberikan yang terbaik buat sepak bola Indonesia bersama pemain lain, saudara mereka yang ada di Nusantara, Indonesia yang kita cintai bersama. Ibu Indra Syafri. Dirtek PSSI Indra Syafri pun memastikan begitu Ivar Jenner dan Justin Hubner tiba di Indonesia, maka proses naturalisasi akan dilanjutkan. Pelatih timnas Indonesia U19 Sintayong bahkan sudah mengajukan surat resmi kepada PSSI untuk melanjutkan proses naturalisasi kedua pemain tersebut. PSSI akan melanjutkan dengan proses berikutnya. Setelah kemarin kita lihat kualitas mereka di Belanda, Coach Sintayong juga sudah membuat surat resmi ke PSSI untuk dilakukan proses selanjutnya, kata Indra Syafri kepada MLC Portal Indonesia. Sementara itu, PSSI menyatakan kualitas dua pemain calon naturalisasi Justin Hubner dan Ivar Jenner sudah sesuai dengan keinginan pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong, yakni untuk membela tim Garuda Nusantara di Piala Dunia U20 2023. Kian mentereng, Asnawi Magwalam tidak akan lupakan jasa Sintayong. Nama Asnawi Magwalam saat ini tidak hanya dikenal di Indonesia saja, namun pemain yang memperkuat klub Liga 2 Korea Selatan, Ansan Krines tersebut juga sering dielulukan di berbagai media negeri gingseng. Dalam program K-League Original Series yang tayang di YouTube K-League, Asnawi Magwalam berbicara banyak hal. Mantan pemain PSM Makassar itu berbagi cerita awal mula memilih bergabung dengan Ansan Krines hingga saat ini namanya cukup dikenal di Korea Selatan. Hal ini karena akhir-akhir ini Asnawi tampil cukup mentereng dan menjadi salah satu pemain andalan di Ansan Krines. Dengan begitu namanya mulai terkenal setidaknya di Divisi 2 yakni K-League 2. Meski semakin mentereng, pemain timnas Indonesia itu enggan cepat merasa puas. Bahkan ia juga enggan melupakan jasa besar dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Menurutnya ia tidak akan bisa bergabung dengan Ansan Krines dengan mudah apabila tidak ada bantuan dari Sintayong.
Sebagaimana diketahui saat Asnawi pertama kali bergabung dengan tim tersebut ada rekomendasi dari mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 lalu itu. Oleh karena itu, tidak mungkin ia melupakan jasa dari Sintayong. Justru pemain asal Makassar itu ingin tampil lebih baik lagi ke depannya. Asnawi tidak ingin mengecewakan kepercayaan Sintayong. Untuk itu, ia ingin memberikan yang terbaik selama berkarir di Liga Korea maupun saat tampil di timnas Indonesia. Berkat dia juga saya termotivasi harus bermain maksimal. Dia pelatih timnas, saya harus maksimal dan baik sehingga saya bisa terpantau Coach Shin. Ujar Asnawi Makwalam sebagaimana dilansir dari bolasport.com. Asnawi juga mengaku bahwa Sintayong menjadi salah satu motivasinya agar ia selalu memberikan yang terbaik. Sebab dengan penampilan bagusnya itu membuat ia bisa terus mendapatkan kepercayaan Sintayong untuk membela timnas Indonesia.